وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه مرضاته سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, insyaallah kita di pertemuan ini akan baca salah satu kitab yang menurut Anda cukup penting ya, khususnya kepada tulab madhab Syafi'i ya, daris madhab Imam Syafi'i, itu mempelajari mustalahat Syafi'iyah ya. Mustalah atau istilah-istilah yang biasa dipakai oleh fuqaha Syafi'iyah di dalam kitab-kitab mereka. Kebetulan kita ini insya Allah bermadhab Syafi'i semua ya. Ya, secara teori, walaupun secara praktik kadang-kadang kita keluar dari madhab Syafi'i ya. Penting kita mempelajari istilah mereka supaya kita tidak salah faham ketika kita mempelajari kitab-kitab mereka, khususnya seperti Syurahul Minhaj ya, syarahnya Minhaj, dan istilahatnya Imam Nawawi fil Minhaj ya, itu kita perlu tahu ya. Jadi kita bisa memahami sehingga pemahaman kita benar dan tidak salah ya. Al-Faqih di sini memilih kitab At-Tabyin ya. Ini kitab muasir, wahid doktor namanya Faisal bin Abdullah Al-Khatib. Cuman nggak tahu nih Al-Khatib memang Al-Khatib Tarim atau memang Al-Khatib memang marganya mereka. Beliau ini salah satu muhaggik kitab muhaggik Darudiyah ya, salah satu muhaggik percetakan Darudiyah ya. Jadi termasuk beliau ini orang yang mu'tamad ya. Dan Anas sengaja milih kitab Tabyin juga karena setiap nukulan atau nugulat yang beliau nukil dari ulama-ulama itu beliau taufik, beliau rujuk kepada masadirnya walaupun makhtutot masih. Jadi benar-benar kitab ini Ana tertarik dengan kitab ini, dan ini termasuk salah satu referensi risalah Master Al-Faqih ya. Salah satu referensinya kitab ini ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini. Tapi siapa yang baca nih? Wahid Iqra. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab at-Tabyin lima ya'tamadu min kalam Syafi'i mutaakhirin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تحفة شريفة بينت فيها اعتماد فقهاء المذهب المتأخرين أقوال الشيخان العلمين أبي القاسم الرافعي وأبي زكريا النووي وسبب ذلك وعلته ثم طريقة من جاء بعدهم في اعتماد ترجيحات طبقة النظار الذين جاءوا بعد الشيخين نعم. وشفعتها بجمع من المسائل المتعلقة بذلك وشيء من قواعد الترجيح، وصدرتها بمقدمات مفيدة في بعض مسائل التقليد والفتوى مما تمس الحاجة إلى معرفتها، ونكات وتنبيهات لا يستغني عنها طالب الفقه، ناقلا ذلك كله من كلام محددي المذهب الأثبات، بل الله ثراهم بوابل الرحمة والرضوان بغية ضم متفرق كلامهم في مكان واحد، ومضيفا شيئا من التنبيهات والتعليقات التي سنح بها الذهن الفاتر والفهم القاصر، مصدرا لها بقولي قال جامع، وخاتما لها بقولي والله أعلم. كل ذلك على وجه ملخص وجيز نافع إن شاء الله تعالى. وسميتها التبيين بما يعتمد من كلام الشافعية المتأخرين، ونظمتها في توطئة وخمسة فصول وخاتمة، ومنه سبحانه أستمد العون والتوفيق وأسأله النفع بها لكاتبها وقارئها إنه جواد كريم. Jadi musannif di sini atau mu'alif mengarang kitab ini menjelaskan tentang mahwal mu'tamad fi madhab Syafi'i. Jadi kalau kita kira alal mu'tamad, yang mu'tamad itu apa? Ya, beliau akan menjelaskan di sini. Ya, khususnya fuqaha mutaakhirin ya, ba'dan Nawawi wa Ar-Rafi'i.
Ya, karena Imam Nawawi dan Rafi'i kita katakan muharrirail madhab Syafi'i. Muharrir ya, penentu ya. Madhab Syafi'i itu adalah tarjih Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Dari sinilah mulai mu'tamad itu sudah mulai muncul setelah Imam Nawawi dan Rafi'i. Nanti setelahnya nuzar fi kalam Imam Nawawi Rafi'i, orang yang memandang atau yang syugulnya itu adalah memilah-milah kalamnya Rafi'i dan Nawawi, kita katakan namanya nuzar fi madhab fi kalami syaikhain seperti Imam Subki, Abul Ghini, Taqiyuddin ibn Daqiqil Aid, wa ma fi tabaqatihim. Setelah itu dipilah-pilah, maka di situ menjadi yang mu'tamad di madhab Syafi'i. Ya, walaupun nanti ada lagi namanya nuzar fi kalami nuzar. Ya, jadi orang yang memandang kalamnya, orang yang memandang kalamnya siapa? Imam Ar-Rafi'i dan Nawawi. Ya, itu seperti Imam Al-Iraqi katanya, salah satunya Imam Waliyuddin Al-Iraqi. Baru setelahnya Ibn Hajar Al-Haytami wa ashabuhu, itu yang menjadi intisari atau khulasat madhab Imam Syafi'i. Ya, itu yang mu'tamad di madhab Imam Syafi'i adalah Al-Minhaj wa Syurahul Minhaj, benar ya, Syurahul Minhaj Nawawi. Nah, terus musannif juga bilang kadang-kadang saya akan menyebutkan beberapa pendapat dari ana yang beliau mulai dengan kalimat qala jami'uhu dan di akhir dengan kalimat wallahu a'lam. Kalau di Minhaj kita biasanya kita ngeliat gultu wallahu a'lam ya. Kalau di Imam Nawawi seperti itu. Nah, beliau ngomongin qala jami'uhu. Beliau nggak mau ngomong gultu. Tawadhu'an minhu ya, tawadhu'an minhu, dan di sini akan dibagi menjadi pertauti'ah muqaddimah, 5 fasal dan juga khotimah. Insyaallah nanti kita akan baca satu persatu. Nanti di fasal awal akan membahas masalah taglid. Nanti masalah taglid ada ijtihad, ada mustalahat di kutub fuqaha Syafi'iyah dan beberapa fawaid muhimmah nafisah tentang berhubungan dengan madhab Imam Syafi'i. Baik, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tawti'atun. I'lam awalan أن هذه المسائل والفوائد المذكورة في هذه الرسالة وإن كان معظمها مذكورا في متفرقات كتب أصحابنا إلا أن جمعها في مكان واحد أجمعوا للفكر وأضبطوا لذهني وأعونوا على الاستحضار والتفكر. قال العلم الزركشي في مقدمة قواعده: أما بعد فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة وأوعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها. والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين بيانين إجمالي تتشوف إليه النفس وتفصيلي تسكن إليه. ولذلك لما عقد الإمام النووي في مجموع فصلا في الكلام عن الأجساد المسنونة قال: أحببت موافقة الجمهور في ذكرها مجموعة فإنه أحسن أحوال وأنفع وأضبط. Naam. Nah, jadi muqaddimah yang pertama, jadi kitab ini isinya adalah beberapa masail dan fawaid ya, yang berhubungan dengan madhab Syafi'i yang dikumpulkan menjadi satu kitab. Padahal faedah-faedah ini ada di semua kitab ada, cuman wujidat mutafarriqah, tersebar luas dari sana ke sana. Nah, itu kan buat orang seperti kita nih agak sulit untuk memahami ya, karena kita nih jarang untuk membuka kitab-kitab yang besar-besar ya. Sehingga beliau musannif punya ide untuk mengumpulkan fawaid tersebut menjadi satu kitab, yaitu kitab At-Tabyin ini. Maka dikatakan jam'aha fi makan wahid ajma' lil fikr, lebih mudah untuk difahami, wa adbat lidhihn, dan lebih mudah untuk dicerna oleh otak ya, oleh kepala kita ya. Wa a'wan al istihdar, lebih mudah untuk kita hadirkan ya. Ketika ada satu masalah kita kumpulkan jadi satu, itu nanti kita gampang ngafalnya dibanding kita ngambil dari beberapa kertas misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ente hafal dari setiap kertas, itu akan sulit dibanding ente ngafal dari satu kertas ente kumpulkan semua ya. Mirip seperti kayak qaidah fiqhiyah ya, majmu'ah minal masail mutasyabiha tajma'uha qa'idah wahidah. Dengan ente hafal qaidah tersebut, ente bisa menebak-nebak hasil dari permasalahan atau hukum dari permasalahan yang mirip dengan qaidah yang ya, apakah dia masuk dalam qaidah tersebut sehingga bisa ente hukumi nanti. Oh, masalah ini hukumnya seperti ini, kenapa? Li qaidah tagul kada wa kada wa kada. Imam Zarkashi mengatakan di muqaddimah
qawaid. Beliau punya kitabnya Al-Manthur fil Qawaid, salah satu kitab muhim di dalam qawaid fiqhiyah. Beliau mengatakan dhabtul umur muntashirah ya au ali hifdhiha, yaitu mengumpulkan sesuatu yang tersebar luas jadi satu itu lebih mudah untuk dihafal. Ya, wa ada ali dhabtiha wa iya ihdal hikamil adat allati wudi'a liajha. Al-hakim, orang yang bijaksana. Kalau pengen mengajarkan seseorang itu harus mengumpulkan dua penjelasan. Pertama ijmalin, secara umum. Ya, ijmal itu global atau secara umum yang bikin orang tuh tertarik ketika kita jelaskan tentang masalah kitab tabiin ini isinya seperti ini. Pasti di pikiran kita, ini menarik, ini pembahasannya menarik, sehingga tatasyawuf an-nafs ila sama'iha. Wa tafsilin taskun ilaih. Nah, tafsili ini perinciannya. Ya, mau kita bahas ini kita rinci satu-satu. Ketika kita rinci, kita akan senang, farhan, dan hati kita akan tenang. Makanya bilang taskun ilaih. Ya, akan tenang hatinya karena dia sudah rindu dengan pembahasan tersebut. Lalu ketika dia bertemu dengan pembahasan tersebut secara terperinci, secara tafsil, maka dia akan senang. Ya, dia akan tenang. Ya. Makanya Imam Nawawi di Majmu' ketika membahas permasalahan tentang al-ghusul al-masnun, al-aghsal al-masnunah, beliau kumpul jadi satu itu semua. Sekitar 20 atau berapa gitu, seperti ghusul lailah min layal Ramadan, jami' layal Ramadan itu kan sunnah. Ghusul yaumul Jum'ah, ghusul lil ijtima', ghusul yaumul Arafah, khususnya di masalah haji itu banyak sekali kan mandi-mandi yang disunahkan seperti ghusul ihram, mau romyul jima dan lain sebagainya, dikumpul jadi satu oleh Imam Nawawi. Padahal mungkin beliau menulisnya di bab khusus haji misalnya, tapi beliau kumpulkan semua. Padahal ada mandi yang berhubungan dengan puasa, ada mandi yang berhubungan dengan ijtima, dengan itikaf dan lain sebagainya. Cuman demi untuk mempermudah dan muwafaqatan lil jumhur katanya, beliau kumpulkan jadi satu, itu al-ghsal masnunah, seperti itu. Baik. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dan saniyan anni wada'tu hadhihi risalata la bi qasdi istil'abi wa la muqarabati wa innama liyastajliba biha afkara wa astanhida biha azaima li'imal al-masbar an-naqdi wal bahsi wa taftishi wal munaqashati fi hadhihi al-masail alla man yasfaru bi shay'in min nadha'iriha an yulhiqahu biha aw yakifa ala zillati aw yuslihaha fi mawdi'iha. فإن هذا الباب عني بيان المعتمد في مذهبي وما يذكر معه باب طويل الذيل واسع الأطراف يستلزم استيفاء مباحث استقراء شديدا وصبرا كثيرا وتمعنا عميقا حتى تتحرر مباحثه وتتكرر مسائله مع اتساع الزمان وصفاء البال واتكاد القريحة والمصابرة على البحث ودوام النظر في كتب الأصحاب فليكن ذلك منك على ذكر Wabillahi taufiq. Taib. Yang kedua, beliau bilang musannif bahwasanya beliau ketika membuat risalah ini tujuannya bukan untuk mengumpulkan seluruhnya, nggak bisa. Beliau hanya mengumpulkan beberapa aja, ya. Supaya innama astajlib bihal afkar, mengumpulkan beberapa masail wa astahidul azaim. Azaim ini al-guwah, ya. Li'i'mal misbarin nagat wal bahath wa taftish. Misbar itu menyelidiki artinya, ya. Nagat wal bahath, nagat itu kritik, ya. Kritik, bahath itu mencari, taftish sama munagosha fi hadil masail, ya. Mudah-mudahan dengan belajar atau membaca kitab at-tabiin, orang yang baca tersebut mungkin bisa menemukan permasalahan tersebut di kitab-kitab yang dia akan baca nanti. Misalnya dia akan baca Fathul Mu'in, atau baca Minhajut Thalibin, atau Rawdatul Thalibin, atau kitab lebih besar lagi. Mungkin mudah-mudahan beliau berharap semoga apa yang dipelajari ini bermanfaat ketika membaca kitab-kitab tersebut. Itu ini maksudnya. Jadi insyaallah mudah-mudahan ini yang dimaksud dengan ijmali tatasyawwaf ilaihin nafs. Ya, beliau sudah memberikan sebuah gambaran sehingga mudah-mudahan kita ini menjadi tertarik untuk mempelajari kitab ini. Baik, kita mulai fasal awal, Bro.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول في التقليد. وفي زمن المسائل المسألة الأولى تعريف التقليد. التقليد مأخوذ من قلادة التي يقلد غيره بها كأنكم في تلك الحادثة جعل كالقلادة في عنق من من قلد فيه وهو اعتقاد قول غير من غير معرفة معرفة دليله تفسيري والعمل به وقيل هو أخذ بقول مجتهد والعمل به. Taib. Yang pertama beliau membahas masalah taklid. Ya. Padahal taklid ini pembahasan paling terakhir di usul fiqh. Di usul fiqh kalau antum tahu ada al-babus sabi al-ijtihad. Wa yatba'uhu at-taklid. Jadi taklid itu paling terakhir di mabahis usul fiqh. Setelah taklid baru masuk ke masalah al-umur al-kalamiyah. Masalah-masalah akidah biasanya. Ya. Beliau pertama kali menjelaskan masalah taklid. Kenapa? Karena kita semua mughalidin. Kita semua nggak ada yang mujtahid kan? Ayo, ada yang berani ngaku mujtahid di sini? Nggak ada. Hatta setarim kayaknya nggak ada yang berani juga. Hatta sekelas Syekh Muhammad Ali bin Ali Khotib nggak akan berani beliau mengaku beliau seorang mujtahid. Ya. Jadi kalau bukan mujtahid apa namanya? Mughalid. Makanya dibahas masalah mughalid. Ya. Mughalid. Ya. Itu secara lughah. Secara istilah apa? Di sini beliau mengatakan tahu ente dalilnya apa? Apa namanya lil ilm. Kalau besok kalau ada papan tulis afdol ya, biar bisa nulis. Ada dalil gisman, ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Ya kalau antum yang pernah belajar usul minimal sekelas seperti Jam'ul Jawami atau Ghayatul Usul ya, atau sekelas usul fiqh yang lain, insya Allah pernah tahulah ta'riful usul fiqh apa? Adillatul fiqh al-ijmaliyah. Dalil ijmali itu apa? Dalil tafsir itu apa? Mereka ini dua ini beda atau sama sebenarnya? Secara umum dalil ijmali sama tafsir itu sama sebenarnya. Lakin yakhtalifan bi'tibar. Yakhtalif bil i'tibar. Lewat iktibar seperti ini yusamma dalilan ijmalian. Kalau ente melihat iktibar seperti ini namanya dalil tafsilan. Adrib lakum mithal. Aqimus shalah. Al-Quran mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalahnya mau lihat. Ini tafsili apa ijmali? Dalil tafsili atau ijmali? Dua-duanya bisa. Kalau ente memandang khususu wujubis shalah, anna sholata ta'allaq bil wujub, atau hadil ayat tadul ala wujubis shalah, faqad nazarta ila hadad dalil bin nazar ila dalil tafsili. Dia sudah ya ta'allaq bil hukum, ya ta'allaq bil juz'iyat. Itu namanya dalil tafsili. Kalau dalil ijmali bagaimana? Sama aqimus shalah, tapi ente pandang kepada hadhil ayah hujjah li'annahu minal Qur'an, atau aqimu fi'lu amrin wal amr yadul alal. Ente ngelihat kepada sesuatu yang lebih umum, nggak memandang masalah ini sholat atau puasa atau zakat. Bas tanzur hadal dalil bi ainil ijmal. Ya. Lalu siapa yang berhak untuk melihat ini ijmali tafsili? Dalil ijmali wazifatul usuli. As-Subki mengatakan di Ibhaj, di syarah Minhajul Baydawi, dalil tafsili itu adalah wazifahnya siapa? Al-usuli. Nah, usuli ini yang memandang dalil-dalil seperti ini dengan dalil ijmali, bahwa saya hadza amr yadul alal wujub, al-am yatanawalul jami', an-nahyu yadul alal fasad, al-am mukhassas. Idza ta'arada bainal mantuq wal mafhum quddimal mantuq. Al-qiyas hujjah, al-ijma' hujjah, as-sunnah hujjah, khabar wahid hujjah, ila akhir.
Ini wadifahnya siapa? Usuli. Ya. Nah, yang mengeluarkan hukum wajib kepada sholat, ya, yang menjadikan sholat wajib, yang menjadikan hukum wajib ini ditempel kepada khususus sholat, khususus saum, khususul hajj, dan lain sebagainya, ada wadifahnya siapa? Al-faqih. Makanya dalil tafsir itu wadifatul faqih. Min huna ta'lam ayyuhuma aqwa, al-faqih amil usuli. Yang lebih kuat siapa? Faqih atau usuli? A'la martabatan di sini siapa? Faqih. Gak mungkin faqih tahu hukum wajib kecuali dia tahu al-amr yadul alal wujub. Idzan al-faqih itu lebih tinggi derajatnya daripada usuli. Anna kulla faqih yajib an yakuna usuliyan wa laysa kullu usuli faqihan. Lidzalik Zarkashi dalam kitab Al-Bahrul Muhit wa naqala anhu Ibn Hajar fil Fatawa al-Kubra bahwasanya laisa lil usuliyil mahir al-fatwa. Orang yang ahli usul, ya, mendarah daging, ya, hafal Minhajul Baidawi, bolak-balik segala macam, la yajuz lahul fatwa, selama dia tidak menjadi seorang faqih, ya. Tapi biasanya usuli itu faqih juga biasanya, ya. Seperti itu. Jadi jarang, ya, ada orang paham usul tapi nggak paham fikih. Justru kebalik zaman sekarang. Ngerti fikih tapi nggak ngerti usul, makanya lemah fikihnya. Orang belajar fikih tanpa usul lemah hujahnya, gampang digoyang. Ketika ada perdebatan langsung nyerah, ya, langsung surrender, ya. Karena apa? Karena dia nggak punya dasar, nggak punya dasar. Nah, ini adalah wadifahnya, itu adalah makna tafsil. Maka di sini apa yang dimaksud? I'tiqadul ghair min ghairi ma'rifat dalil tafsili apa? Dalil tafsil, ya, Al-Quran atau hadis yang kita paham itu tentang masalah bahwa kewajiban sholat, kewajiban, misal faqih mujtahid, salah satu seorang mujtahid mengatakan lamsul mar'a ajnabiyya yubtilul wudu. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, kan, memegang perempuan ajnabiyah walaupun bila syahwa yubtilul wudu. Ja' wahid mugallid man Imam Syafi'i. Ma hukmu hadil masalah. Si mugallid mengatakan apa? Batal, anak kalau menyentuh ajnabiyah batal. Apa dalilnya? Ma'adri. Kenapa? Ana tagid anna hadza qaul sahih. Li'anni mugallid fulan. Itu namanya taklid. Enggak paham dalil. Dia enggak tahu dalilnya apa. Itu ta'rif yang pertama. Ta'rif kedua, wa al-akhdhu bi qaulil mujtahid wal amal bihi. Afdal, Imam Haramain di Waraqat mendefinisikan taklid dengan dua. Yang pertama, qabulul qaulil ghail bila hujjah yadhkuruha. Menerima pendapat seseorang tanpa hujjah yang disebutkan. Sama kayak tadi, min ghairi ma'rifati dalilihi. Ta'rif kedua, definisi kedua, qabulu qaulil ghail wa anta la tadri min aina ghalah. Ai la ta'lam dalilahu. Ya, sama sebenarnya. Cuman apa perbedaan dari dua ta'rif ini? Farq bainahuma. Al-farq, seseorang ketika yaqbal qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengambil hadis. Hal yu'tabar qabulu hada taglid aw la? Ala qaulil awal yang mengatakan qabulu qaul ghail bila hujjah annahu yusamma taglidan. Ba'du mengatakan yusamma taglidan. Ya. Sebagian mengatakan enggak. Qabulu qaulin Nabi laisa taglidan. Kenapa? Li'anna qaular Rasul hujjah fi nafsiha. Hujjah fi nafsihi. Tadi katanya apa? Bila hujjah. Sedangkan qaulun Nabi hujjah. Idzan akhdhu qaulin Nabi laisa taglidan. Makanya mujtahid itu ngambil dari mana? Ketika menggali hukum. Salah satunya dari hadis Nabi. Mereka min hadin nahiyah la yusamma mugallidan. Ya, itu pendapat pertama. Tarif definisi kedua yang mengatakan qabulu qaulil ghail wa anta la tadri min aina ghala, ay la ta'lam ma'khadahu, la ta'lam dalilahu. Itu tafsil. Kita lihat. Nah, menurut definisi kedua, hal
akhdhu qaulin nabi yusamma taqlidan? Nanzur. In qulna anna nabi SAW ijtahid. Kalau kita mengatakan nabi itu yajtahid wa qaulul rajih anna nabi yajtahid, maka qabulu qaulin nabi yusamma taqlidan. Karena naqbal atau na'khud qaulal mujtahid lianna qulna an-nabi yajtahid. Idzan qabulu qawlihi ala ta'rif tsani yusamma taqlidan. In qulna anna nabi la yajtahid kalamuhu kulluhu wahyi min Allah taala, maka akhdhu hadis atau akhdhu qaulin nabi la yusamma taqlidan. La yusamma taqlidan. Ya mu'tamad nabi itu yajtahid ya. Yajtahid. Ya, lakin ijtihaduhu daiman ala shawab. Sebenarnya yang mu'tamad enggak. An-nabi yajuz lahu Abu Ishaq Syirazi mengatakan yajuz lin nabi an yukhti lakin la yughar alaih. Lakin nasubki qaul hadzal kalam laisa alaihi nur. Hadzal qaul laisa alaihi nur. Karena ya ta'alaq bi janab nabawi. Ya, bi janab nabawi. Jadi nabi la yukhti. Lalu apa yang terjawab ketika maka nabi ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard? Ketika perang Badar, Rasulullah malah milih akhdul fidyah dibanding pendapat Sayyidina Umar mengatakan yuqtal kulluhum lianna kulluhum sonadid Quraisy. Mereka ini preman-preman Quraisy. Malah Allah Ta'ala mencocoki pendapatnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Dalam masalah ini Nabi itu punya dua, ada bagus, ada lebih bagus. Nah, Nabi memilih yang bagus. Sedangkan pendapat Sayyidina Umar yang lebih, jadi bukan salah. Bukan salah. Syufin tabih ya, jangan mengatakan la tatabi kalam. Hadal kalaman Abu Ishaq Syirazi mengatakan yajuz ala Nabi al-khata. Ya, karena Subki mengatakan hadal kalam laisa alaihi nur. Ya, karena ini urusannya ke Rasulullah ya. Rasulullah itu nggak boleh kita utak-atik ya. Beliau khatimun anbiya ya, rajul maksum ya. Taib. Qala jami'uhu qauluhum qaulul ghairi al murad bihi ma kana mahal ijtihadil mujtahid. Itu. Qaulul ghair di situ maksudnya adalah tempat ijtihadnya mujtahid. Fa amma ma kana ma'luma min ad-din bid darurah atau daruratan ka wujubis salawat falaysa akhdhu taglidan kama wa mughar fil usul. Taib, kalian tahu mengikuti pendapat mengatakan sholat wajib. Salawatul khamas wajibah. Apakah dikatakan taklid? Lah. Ini bukan ijtihad, ini qat'iyat. Enggak boleh diijtihad ini, enggak boleh diijtihad. Sesuatu yang qat'iyat tidak boleh ijtihad. Mahalul ijtihad fi umur adh-dhanniyah. Amma mahal umur qat'iyah la yajuz al-ijtihad fihi. Al-khata' fihi khatir. Qad yu'addi al-kufur. Seperti ijtihad dalam masalah akidah. Apa ada orang ijtihad Allah itu satu apa tiga? Ada yang ijtihad seperti itu? Nggak bisa, sudah itu layak bal ijtihad aslan. Li'annahu qat'i. Ya, wujudullah ta'ala. Ya, terus wahdatullah ta'ala. Itu umur qat'iyah, tidak boleh ijtihad. Begitu juga wujubus salawat. Sehingga mengambil pendapat ini la yusamma taglid ya. Wa qauluhum min ghairi ma'rifati dalilihi laisa gaidan fi dhabitit taglid ya, kata beliau bukan gate di situ ya. Enggak ketika tidak mengetahui dalilnya berarti bukan taklid, enggak. Hatta law arafa dalil mas'alah fa inna wasfat taglid baginahu malam yablugh darajatal ijtihad. Kayak kita nih. Ya, tentang masalah lamsul mar'ah kenapa batal. Tahu dalilnya di hadis ada. Apakah dengan kita tahu dalil langsung kita mujtahid berarti? La, wasful taglid bagin lana. Min huna kita bisa tahu sir pendapat atau golnya Zurruq ya, Ibn Zurruq di dalam kitab Qawaid Tasawuf ya. Zurruq mengatakan maratibun nas itu ada 3. Yang pertama mujtahid. Mujtahid ini seperti yang kita tahu seperti a'immah arba'ah. Yang kedua mughalid. Mughalid ini awam sudah. Yang ketiga tengah mutawassit, namanya mutabassir. Tabassur.
dia nggak sampai derajat mujtahid, tapi dia nggak awam banget kayak kita. Kita ini masya Allah tulabul ilm kan, awam nggak kita? Kita tahu kan cara sholat, bahkan sebagian mungkin fikih mugoronnya paham, bisa baca Fathul Mu'in. Ya masa ente mau disamain sama tukang beca kan nggak mungkin ya kan? Ya. Kenapa ente dikatakan marhalah mutabasir? Karena ente belajar dan tahu dalil. Ini marhalah tabasur. Sama hukumnya sebenarnya sama-sama mugolid sebenarnya, sama-sama mugolid. Cuman martabatuhu a'la minal awam, a'la minal awam ya. Itu bisa lihat di kitab Qawaidut Tasawuf ya, punya Zurruq. Taib wa qaulum at-tafsili al-murad bihi ad-dalil khas bil mas'alah kadalalati ayatuz zakah ala wujubiha. Yang bilang tadi ya, al-usuli atau al-faqih yanzur ila khususi zakah. Wal usuli yanzur ila khususi umumil amr. Atau fil amr. Wal amr yadul alal wujub. Bas. Lalu setelahnya az-zakah wajibah bisabab karena itu fi'il amr wal amr yadul al wujub faidan az-zakah wajibah hada wadhifatul faqih ya. Baik, wasil iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashmal taklid qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhadh al-ami qaul mufti wal qadi qaul shuhud haitsu lam ya'rif al-akhidh dalilaha wa yashmal aidan al-akhdh bi fi'l al-alim wa takrir fa innahu yusamma taqlidan aidan fa itlaqul qaul fi ta'rifain mutaqaddimain ala ma huwa syamil ra'i wal i'tiqad wa takrir sya'a hatta sara ka'annahu haqiqatun urfiyyah qala alama zarkashi wa man al-akhdh talaqqihi bil i'tiqad imma ma'al amali bih aw la ma'al amal fakam min muqallidin ya'taqidu wa huwa la ya'mal bima ya'taqidu imma fiskin aw li ghairihi. Baik. Taklid di sini mencakup semuanya ya. Qaulun Nabi ala khilaf yang tadi Anda bilang ya. Ala khilaf yang Anda bilang tadi. Wa akhdul ami qaul mufti. Ada masyhur ya. Mengambil pendapatnya seorang mufti namanya taklid ya. Al-qadi qaul syuhud. Qadi huna muqallid. Muqallid liman? Lisyuhud. Karena ada saksi mengatakan bahwasanya fulan bin fulan membunuh misalnya. Wal qadhi yusaddiq haula'i syuhud. Berarti muqallid apa enggak? Muqallid. Ya. Haitsu lam ya'rif al-akhir dalilaha. Sekiranya enggak tahu dalil. Kalau tahu dalilnya la yusamma taglid ya. Agal syai' sampai ke derajat apa? Tabasur. Wa yashmal aidan al-akhdha bi fi'lil alim wa tagririhi. Ya kayak kita nih sekarang ngambil pendapatnya orang alim, namanya apa? Muqallid kita ini ya. Fa innahu yusamma taglidan aidan ya. Fa itlaqul qaul fi ta'rif mutaqaddimin ala ma huwa syamil ra'i wal i'tiqad wa tagrir sya'a hatta sarkana haqiqah urfiyah. Jadi enggak harus tentang i'tiqad, imma tagrir atau ra'i, pendapat siapa apapun itu selama kita mengikuti orang lain namanya apa? Namanya taglid ya, namanya taglid. Tapi ingat, al-mughallad lahu syurut ya, nanti saya hati ya. Enggak semua harus kita ikutin orang ya. Itu namanya taglid a'ma ya, taglid a'ma. Baik, masalah tsaniyah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniyah, at-talaffuz bil-taqlid la yaftaqir at-taqlid ila talaffuz bal mata istish'ar al-'amil anna 'amalahu muwafiq li qawl al-imam faqad qalladuhu min ghairi ihtijaj ila talaffuz bih. Qala jami'uhu فانعقاد نية القلب على التقليد المقترن بوجوب صورته عملا كاف في تحصيل المقصود والله أعلم. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي وكذلك أصل التقليد لا يحتاج إلى لفظ يدل عليه بل تكفي نيته إذ معناه الأخذ بقول المجتهد والعمل به فمتى استشعار العامل أن عمله على وفق قول المجتهد فقد قلدوه ولا يحتاج إلى lafaz. Naam. Hal taglid yahtaj ila lafaz kama shalah. Salat aja enggak butuh lafaz ya. Kayak ihram ya. Ihram bil hajj misalnya. Itu pun sunnah ya. Ala kulli taglid butuh lafaz enggak? Nawaitu taglid lillahi ta'ala. Atau Allahumma ushiduka anni ughallid fulan. La yaftagir. Dikatakan enggak butuh ya.
Yang penting ada istisyar. Ada menaruh niat perasaan bahwa saya memilih pendapat fulan. Bal ab'ad min dzalik yajuzu taglid ba'dal amal. Saya insyaallah fi masalah khamisah atau berapa setelahnya nanti ada wahid awam, ami. Ya. Dia menyentuh istrinya. Bidun syahwah, bidun syahwah. Ya, dia udah wudu terus menyentuh istri, lalu dia sholat. Setelah sholat, salam, dikasih tahu sholat tak batilah. Kenapa? Ente tadi sentuh istri ente, batal sholat. Ih, gimana? Ini sholat tarawih lo 20 rakaat. Syukur-syukur dia 20 kalau 20 rakaat ya kan. Capek kalau diulang lagi. Lalu temennya bilang, sudah ente ngambil pendapat Imam Malik aja, yang mengatakan alam sebelah syahwah la yubtilu khalas. Nawaitu taglid li Imam Malik. Yajuz amla. Yajuz. Yang seperti itu aja, Bo. Padahal ketika dia beramal, hal yastash'ir taglid li Imam Malik, la. Mata yastash'ir ba'dal amal. Ya, taglid ba'dal amal aja boleh, apalagi asnal, apalagi goblal amal. Oke, cukup dengan istisyar ya. Yang penting ini, ente tahu ente mau ngikut siapa. Sauga astasyir taglid. Insyaallah saya dhar, insyaallah. Mungkin ada wahid bayagul hadal kalam. Ente nggak tahu pendapat ini pendapat siapa. Ya. Insyaallah ada kayaknya ada yang mengatakan siapa, Allah alam. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Itu talaub nanti. Contohnya talaub. Ibn Hajar mengatakan man ada ibadatan mukhtalafan fiha athimah. Insyaallah nanti ada kalau nggak salah Ibn Hajar nukil atau di kitab Tarsyih Mustafidin ya, menukil pendapat Ibn Hajar dari Tuhfah. Barang siapa yang mengerjakan ibadah yang ada ikhtilaf dan ente nggak ngikutin pendapat mengatakan sah, maka ente dosa hukumnya karena dikatakan talaub bil ibadah ya. Nah, cukup dengan in igadun niyatil galab ala taglid ya, al-muqtarin biwujudi suratihi amalan kafin fit tahsil maksud, cukup ya. Taib wasil. Masalah thalithah. المسألة الثالثة تقليد غير الأئمة الأربعة. يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في عمل النفس إذا كان المقلد ممن حفظ مذهبه في المسألة والدون حتى عرفت شروطه وسائر مؤتبراته. ولا يشترط موافقة اجتهاد المقلد لأحد المذاهب الأربعة ولا نقل مذهبه متواترا، بل يكفي أن يعرف مذهبه بنقل العدل عن مثله وأخذ من كتب المخالفين الموثوق بها والمعول عليها. قال الشيخ عبد اللطيف بن محمد بن ناصر الأحسائي: أما التقليد فيجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة وكذا غيره ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرف شروطه ومعتبراته وليس من شروطها الضرورة bal yajuz ma'aha wa ma'a ghairiha. Nah ini muhim nih ya. Kita tahunya kan taglid a'immah arba'ah. Wahid Syafi'i yuqallid Abu Hanifah fi mas'alatin ma. Madhab Syafi'i nikahnya pengen madhab Hanafi biduni wali. Boleh apa enggak? Boleh, cuman jangan diamalin ya. Ya mafsadahnya besar nanti ya. Masalahnya urusan sama hukumah nanti. Ya. Yajuz al-maratu zawij nafsaha indah Hanafiyah. Boleh, yang penting ada saksi. Uzawwiju nafsi, uzawwijuka nafsi. Perempuan ngomong kayak gitu. Lalu si laki-laki gobil tuh tazwijaki bil mahar kata wa kata wa kata. Yajuz. Ya. Boleh apa enggak taglid? Yajuz ya, tapi jangan Anda bilang. Ya. Baik. Kalau selain a'immah arba'ah bagaimana hukumnya? Awalan musannif ini mengatakan kalau untuk amalun nafas, untuk pribadi, untuk urusan pribadi ya, mengamalkan sendiri, bukan buat fatwa. Ya juz. Dengan syarat idza kana al-mughallad mujtahidnya ini yang mau ente ikutin mimman hufidha madhhabu fil masalah. Memang madhabnya ada tercatat ya, terjaga di masalah yang mau ente taglid ya. Duwin tertulis ya. Sehingga ente tahu syaratnya ya, apa yang perlu dibutuhkan kayak gitu ya. Jadi ya juz mafi muskilah ente betul galid men misalnya Imam Taimiyah pernah setolak. Contoh langsung ya. Ibn Taimiyah itu
hitungannya kharij aimma arba'ah pendapat ya, keluar dari 4 mazhab itu. Karena Ibn Taimiyah di sini ikhtiar beliau ya. Ibn Taimiyah beserta dengan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Nanti mau mengatakan tolak thalathat taga' wahid. Ya, mu'tamad apa? Taga' salas. Ya, ala mu'tamad bittifaq madzhab arba'ah. Nanti mau taklid mazhabnya Ibn Taimiyah. Nanti harus lihat syarat-syaratnya apa. Ya, hal hadal madhab mahfud. Apakah cuma yunsab lahu atau beneran Ibn Taimiyah berbicara seperti itu ya. Contoh lagi Abu Thawr yang mengatakan bahwasanya yakfi adlun wahid fi hilal Syawal. Ya, fi ru'yati hilal Syawal. Karena mu'tamad itu di seluruh bulan itu layak fi adlun wahid li ikhbar an dukhul syahr, kecuali Ramadan. Ramadan yakfi adlun wahid ihtiyatan lisawm. Tapi dari Ramadan ke Syawal la budda min adlain. Abu Thawr mengatakan yakfi adlun wahid. Wa'tamadu asy-Syaukani. Penguasa tadi Habib Umar di mana? Di Daras ya. Wa'tamadu asy-Syaukani. Anda mau taklid ini, juz bisyarat hal hadal madhab atau gaul Abu Thawr mahfuz atau mansub lahu. Kadang-kadang cuma yunsab lahu, yunsab katanya. Tanya orangnya, enggak ngomong seperti itu. Ya, itu pentingnya apa namanya at-tawthiq. Ya. At-tawthiq ila kutubil asal. Ya, nanti harus lihat lagi ya, rujuk kepada kitab-kitab asli apa namanya tawthiq. Tawthiq itu tahqiq ya. Tuhaqqiq atau tatahaqqaq min nisbatil qaul li fulan. Apakah benar mengatakan seperti itu? Enggak masalah. Karena dan juga tidak disyaratkan mughalat tadi harus cocok dengan 4 mazhab. Selama dia seorang mujtahid lahu qaul hatta mukhalif a'imma arba' enggak masalah. Syuf kam dulu fi sinin al-khawali gobelman zaman ayam Imam Syafi'i dan sebelumnya kam adadul madhab 11 madhab. 4 yang kita tahu, sisanya seperti Ishaq bin Rahawayh, Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, Abu Thawr, Auza'i dan lain sebagainya. Haula kulluhum mujtahidun. Cuman ketika di tahun 500 Hijriah ingqaradat madhahibuhum. Kenapa? Karena tidak ditadwin, ya, tidak ditulis. Hatta Imam Syafi'i mengatakan Laits bin Sa'ad afqah min Malik illa anna ashabahu lam yudawwinu madhabahu. Hanya saja murid-muridnya Laits bin Sa'ad tidak menulis madhab. Wa illa huwa afqah min Malik bi syahadat al-Imam Syafi'i. Ya, Laits bin Sa'ad. Nah, silakan nanti mau ada pendapatnya Auza'i, pendapatnya Fulan, Faltan dan lain sebagainya. Ya juz fi amalin nafas bi syarat itu tadi an yakuna madhab mudawwanan wa an tu'raf syurutuhu wa sa'iru mu'tabaratihi. Contoh lagi ya, kasih masalah kayak pendapatnya Ibn Taimiyah juga dan Abu Yusuf yang mengatakan al-ibrah fid dain bil ghimah la bil adad at-tadakhum al-mali. Nih di Yaman sekarang nih. 5 tahun yang lalu $100 berapa? Sitin alaf tadi kan. Ada satu orang minjam duit 60.000. Baru mau dibayar sekarang. Berapa dibayarnya? 60 sekarang berapa dolar? 60.000 berapa dolar sekarang? $30 kira-kira. Coba dari $100 gimahnya menjadi $30. Hal yu'addi bil adad atau bil gimah? Al-mu'tamad indal madzahib bil adad wa illa sataga' fir riba. Karena kalau mau bil gimah harusnya berapa? 226. Dari 60.000 ke 226. Al-mu'tamad bil adad. Tapi Abu Yusuf lahu qaul wajih, termasuk Qutabi Ibn Taimiyah mengatakan al-ibra bil gimah la bil adad. Ya, al-ibra bil gimah ya. Walaupun
termasuk Syekh bin Bayyah mentarjih pendapat ini. Giyasan ala jawaih, ya, masalah di madzhab Maliki itu ya. Saya madzhab Maliki hada laysa kalamuhu huna. Taib. Bal yakfi an yu'raf tu madhhabu binagli adl an mithlihi. Yang penting sanadnya seperti hadis. Kapan dikatakan hadis sahih? Kalau perawinya adl. Sama. Kapan kita katakan gol ini yang kharij an madzhab arba'ah sahih idza rawahu udul adlun an adlin ila sahibul gol. Kayak gitu. Persis seperti ente ketika mengambil sebuah hadis seperti itu. Ya. Taib qala Syekh Abdul Latif fayus taglid kul min aima arba wa kadagil muhafidhu madhhab sama yang kaitan. Walaisa min syuruti ad-darurah. Syuf, taglid aima ghair arba'ah enggak harus darurah. Hatta litasyahi yajuz. Hatta ente pengen aja enggak apa-apa. Yang penting syaratnya terpenuhi ya. Syarat terpenuhi ada berapa syaratnya? Kalau nggak salah satunya tadi an yakuna madhhab mudawwanan. Yang kedua an la yakuna al-mughallad fihi, masalah yang tadi mau ditaglid la yukhalif nasson min kitab atau sunnah wala ijma' wala qiyas jali. Nggak boleh mukhalafah kepada dalil yang ada ini. Kalau mukhalif sudah la yu'tabar qauluhu syadz, yu'tabar syadz. Seperti pendapatnya Atha, yunsab li Atha bin Yasar mengatakan yajuz i'aratul jawaril wata. Boleh tuh minjemin budak perempuan untuk diwata, yajuz. Ana minjem motor sama Irfan, buat anak pakai boleh? Boleh. Ana pinjem budak sama Irfan, buat anak pakai. Boleh apa enggak? Syufati yunsab li Atha annahu yajuz. Hada qaul syadz. Kenapa? Ini mukhalif kepada nas wal kitwa. Nas di sini maksudnya al-kitab wal sunnah wal ijma' wal qiyas jali. Ada la yajuz tagliduhu ya. Terus bukan ya tatabba ar-rukhas. Pengen yang gampang-gampang aja ya. Yang ketiga, yang terakhir ada mutalfik baina gaulain. Ya, talfik itu ente ngambil syarat. Contoh talfik nih ya. Ente mau nikah ya, ngikutin mazhab Malik dari segi biduni syahid. Ya, dan ngikutin madhabnya Imam Abu Hanifah dari segi bila wali. Tulafik baina gaulain. Nggak boleh. Kenapa? Karena pendapat hakikat ini idza uridat ala Imam Malik bayagul la yasih. Wa idza uridat ala Abi Hanifah yaqul ma yasih. Terus pendapat siapa? Gaul syaitan. Ya, pendapatnya setan berarti. Loh, semua imam menolak. Ini bukan pendapat Anda, bukan pendapat. Lalu pendapat siapa? Itu talfik sebabnya. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Ya, la yajuz ya. Taib wasil wa mal ifta. Kita akhir sampai terakhir tuh, nanggung sampai selesai masalah salifah. بل لا يجوز الافتي والقضاء والقضاء الا بقول الرجل في المذهب. قال ابن حجر ذكر الائمه انه لا يجوز المفتي ولا قاضي تقييد بالائمه الاربعه قالوا لا نقفهم لان الصحابه والتابعين خلطوا الامه انما هو لاتباع ثقه بشتى مذهبين وتحقيقاتها وصولها فان قول في جزئيات متعدده ولم يعلن لهم قواعد يرجعون اليها وشرط المتقية يؤول ويلق عليها وتفتش خطبها لأنها لم تحرر وتدون في مذهب الجماعة فإنه يرد ودونت وتعاقدها الغرب وشرطها كوابل العقول حتى نقتها وحرتها ولم يقال منها مسألة إلا وإجماع مغرها ودليلها وأنها bahwa takbir al-nufusu wa atma'anat ilaha al-qulub bi bi'id madhab wal kharij anha. Baik. Sekarang itu tadi masalah amal nafas. Taib lil fatwa gimana? Ya, hal yajuz fatwa bi ghairi madhab bi kharij madhab arba'ah. Syuf apa katanya? Yamtani taglid ghair madhab arba'ah ijma'an fil fatwa. Ana sebagai mufti misalnya. Ya. Ufti bigol
Abu Thawr fi jawaz kadza wa kadza la yajuz. Kenapa? Karena qaul Abi Thawr kharij madzhab arba'ah. Ijma'an, syuf dibilang sini ijma'an, nukil dari Tuhfatul Muhtaj. Bal la yajuz lil mufti walal qadhi. Mufti sama qadhi sama, ya. Cuman bedanya kalau fatwa la tulzim. Fatwa itu enggak lazim. Ana ngefatwain ke ente, ma yalzamak ittiba qauli. Tapi kalau qadha mulzim. Kenapa? Qadha itu urusannya kepada hukumah. Kayak hakim gitu loh. Ketika hakim sudah memutuskan sesuatu wajib ente ikutin. Illa bi qauli rajih fil madhab Syafi'i, fi madhab, ya. Baik. Min huna ana sedikit membahas al-farq bain al-faqih al-farq bain al-mujtahid wal faqih wal mufti wal qadhi. Ya. Aujuhul ittifaq, haula sama-sama mujtahid semuanya. Ini alal asal ya. Alal asal semuanya harus mujtahid. Ya. Cuma perbedaan mujtahid dengan faqih, mujtahid lahu alah lil ijtihad. Kamulat indahu adawat lil ijtihad. Fa idza ijtahada wa asdara hukman sara faqih. Ketika dia beristihad lalu mengeluarkan hukum namanya faqih. Wa idza afta aw akhbara ghairahu bi hukmin sadara minhu yusamma mufti. Kalau sudah memberikan kabar namanya mufti. Wa idza kana qauluhu mulziman biwasfil qada namanya qadhi. Jadi martabatnya dari mujtahid dulu. Mufti, mujtahid, faqih, mufti, qadhi. Makanya qadhi pasti mujtahid, pasti faqih. Mufti pasti mujtahid, pasti faqih. Tapi enggak semua faqih mufti, enggak semua faqih qadhi, dan enggak semua mujtahid menjadi seorang qadhi. Ada wa al-asal, lakin al-an semuanya qadhi darurah. Semuanya. Hatta mufti darurah semuanya. Ya. Hatta talib darurah. Tulab darurah. Wad daruratu qaddar bi qadariha. Wad daruratu bihul mahdhura, ya. Baik. Qala Allama Ibn Hajar. Ibn Hajar di Tuhfah mengatakan la yajuz li mufti wala ghal taglid a'immah aman. Bukan karena mereka itu berkurang, enggak, syufhaul a'immah kubar semuanya. La li naqsihim li anna sahabah sa'ad. Syuf apa hukumnya taglid qaul sahabi? La yajuz. Apa berarti Imam Syafi'i lebih afdal dari sahabat? Enggak. Syufha la yastalzim. Seperti itu. Kenapa enggak boleh taglid sahabi, taglid qaul Ibn Abbas misalnya? Qaul Umar, qaul Sayyidina Abu Hurairah, ya. Qaul Ibn Abbas ya, Abu Hurairah mengatakan Abu Hurairah mengatakan la yajibul ghusl illa bil khuruj. Bi khuruji mani. Cuma sekedar wata etigo khitanin enggak menyebabkan mandi, enggak wajib mandi. Qaul Abu Hurairah kalau enggak salah. Apa boleh ente taglid Abu Hurairah di situ? Enggak boleh. Kenapa? Bukan karena mereka itu nggak alim, dirtifa sigoh bisyuruti badan. Karena takut, kita tuh nggak yakin, jangan-jangan mereka ngomong seperti itu ada syaratnya, cuman kita nggak tahu syaratnya apa, karena tidak ditulis. Lam tuhfal madhahibuhum, ya. Makanya mu'tamad inda Syafi'i, ya, qaulus sahabi laisa hujjah. Inna mutaakhir Syafi'i mengatakan qaulus sahabi laisa hujjah. Wa in kana Imam Syafi'i fi aktsar min kutubihil jadidah seperti al-imla dan lain sebagainya, yushir bal yusarrih bi anna qaulus sahabi hujjah. Walaupun mutaakhir Syafi'i mengatakan enggak, Imam Syafi'i bilang qaulus sahabi laisa bihujjah. Tapi ana pernah nulis, pernah baca, nah, Imam Syafi'i di beberapa mahalat, mawadhi fil tastashhid bi aqwal sahabah mimma yadul ala anna qaul sahabi hujjah. Taib. Fa innaha aqwal fi juz'iyat muta'addidah lam yulam la qawaid yurja ilaiha wala syurut wa taqidat yu'awwal alaih. Enggak tahu tuh kaidahnya yang dipakai apa, syurut dipakai apa. Bi khilaf a'imma arba'ah, madzhab arba'ah, qawaiduhum ma'rufah, mudawwanah, mahfudhah, syurutuha muharrarah, dan lain sebagainya. Makanya madzhab 4 ini menjadi madzhab yang wajib diikutin,
Ya, bahkan banyak dari kalangan ulama la yajuz at-tamadhub bi ghairi madzahib al-arba'ah. Untuk zaman sekarang nggak boleh ya. Bukan zaman sekarang ini, bukan sekarang, maksudnya di zamannya mereka ya. Ya. Bi khilaf madzahib li'anna lam tuharrar wa lam tudawwan. Bi khilaf madzahib arba'ah hurrirat wa duwinat wa ta'agabatul ara wa mahassathu qaw ila akhir. Wa syuf walam managala 'allama al-Kurdi. Ya, Kurdi ketika menukil pendapat gurunya Said Sumbul mabniyah ala qaul dhaif. Pendapatnya Said Sumbul ini ya itu terbina di atas pendapat dhaif ya, yang mengatakan apa? Yajuz taglid a'immah ghair a'immah arba'ah fil fatwa. Alhasil allama nugila an syekhi asy-syekh Said Sumbul mukhalif lil manggul. Ya, Kurdi mengkritik gurunya sendiri. Bilang kata gurunya ini mukhalif, mukhalaf. Limanggul mu'tawaf fala yajuz al fatwa bihi. La yajuz al fatwa bi gauliman Sumbul ini. Apa dikatakan kurang ajar? Enggak. Ada laisa gilat adab. Ini namanya apa istilah kata bayan li shawab. Imam Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain ya, yang terkenal sekali. Beliau mengarang kitab Al-Burhan, Burhanul Usul, yang dikatakan Lughzul Ummah, kata Imam Subki. Seperti teka-teki itu kitab sudah. Ya. Dan yang mengatakan, yang mengarang kitab Nihayatul Matlab, yang dikatakan lam yusonna fil Islam mithluhu. Beliau mengatakan apa? Ketika abah beliau abahnya beliau Abu Muhammad Al-Juwaini, abahnya beliau mengatakan satu pendapat, lalu salah, apa kata anaknya? Faqad ghalita syekh, katanya. Syekh di situ abahnya maksudnya. Salah, abah saya salah. Imam Rafi'i ketika mengkritik ulama-ulama sebelum Ibn Hajar, man al-Isnawi lahu rad syadid ala Imam Nawawi. Dikatakan Nawawi fi kutubi aqwal Nawawi fi kutubi muta'aridah. Katanya Imam Nawawi itu orangnya tanda kutip enggak punya prinsip. Di bab ini ngomong seperti ini, di bab satu lagi ngomongnya beda. Isnawi yang ngomong. Walaupun Ibn Hajar membela Imam Nawawi, mengkritik siapa? Al-Isnawi. Ala kulli hal, mereka itu ketika mengkritik bukan atas dasar hawa nafsu, tapi bal an ilm. Ya. Hirsan ala hifdzi syariah. Ya. Jadi kita ketika mengkritik guru dengan dalil, dengan niat untuk membenarkan guru kita, hadza yusamma gilat adab. Ya, la yusamma gilat adab. Justru itu yushkar, amal yushkar alaih. Seakan-akan ente kayak menolong guru ente untuk jatuh dari lubang. Ya, ada guru ente lagi lewat, ada lubang, ente dibiarin. Ente apain? Ente tolong tarik hatta kepalanya, ente tarik. Yang penting selamat. Hadza huwa. Ya, ini maksud seperti itu. Tapi ingat, mengkritik harus bidalil, bukan bil hawa. Bukan bihawa nafs. Walakin qala Syekh Khalil Al-Gurushi, ini pendapat ini agak muhim ini menurut ana ya, agak lumayan ajib ini pendapat. Beliau mengatakan ar-raji' al-mu'tamad jawazu taglid kul minal a'immah arba'ah. Ya, amalan wa ifta'an wa qada'an. Kalau amalan tentang amalun nafas itu mutafaq boleh. Tapi ifta'an wa qada'an hadza kalamu mukhalif lima alaihi a'immah ya, seperti Ibn Hajar mengatakan ijma'an katanya. Wa kadzaman adahum minal mujtahidin al-mawthugin bihim fil amal bil nafsi illa limaslahah diniyah. Kecuali kalau ada maslahah diniyah yang menuntut seseorang tidak boleh mengikuti pendapat ghair a'immah arba'ah, ya juz. Selama ada maslahah diniyah. Justru kalau kita mengikuti pendapat a'immah ghair a'immah arba'ah, batansya mafsadah, hada mamnu. Nggak boleh. Tapi selama tidak ada mafsadah sama sekali, maka ya juz taglid a'immah. Menurut pendapat siapa? Al-Gurushi Ad-Dagestani ya. Wa fil ifta wal qadha aidan ma lam yalzam ala dzalika talfiqun muhal. Selama tidak ada talfiq ya. Wa lam yatatabba ar-rukhas wa lam yatatabba ar-rukhas kama sarrahu wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Ini insyaallah besok masalah taglid aqwal dhaifah, kalam tawil arid, tapi ini muhim. Insyaallah besok kita jam berapa? Tetap jam 12 jam 11.30. Wallahu a'lam bishawab.
masalah yang asal tadi ghairu imam al-arba'ah. Sebenarnya zaman Imam Nawawi atau Ibn Hajar mereka tapi tidak mentadwinkan kalau masalah al-arba'ah alladhi yumkin yu'mal bih atau fiha tadwin atau yughrar fi ghairu masalah al-arba'ah supaya ada panduan marji'nya kita. Nawawi sendiri di dalam khususnya di Majmu' ya, kadang-kadang menukil pendapat-pendapatnya haula a'immah ghair a'immah arba'ah yang dimaksudkan. Apakah itu termasuk hujjah atau madkhal untuk seseorang boleh taklid pendapat tersebut? God yugol hakata, karena Imam Nawawi rajul khabir ya, orang yang mauthuk bihi. Ya, beliau tahu tuh pendapat yang, apalagi kalau ketika ente lihat Majmu' lalu ente pindah ke kitab Mughni Ibn Qudamah misalnya, atau kitabnya siapa lagi, Bidayatul Mujtahid punya Ibn Rushd Al-Hambali, dan beberapa kitab Ahnaf dengan nukilan yang sama, ada God Yugawi ya, Yugawi bahwasanya Fulan bin Fulan Al-Mujtahid ini yagul bihadzal qaul, sehingga menjadikan na'tabir anna gaulahu mahfuz wa muharrar fayajuz tagliduhum min hadhil jihah. Tapi itu tadi yahtaj ila taftish was sabr. Kita harus cari, jangan cuman katanya. Ke gaul Ibn Sirin atau ba'dhum mengatakan yajuzu al jama' baina sholatain lil hajah walau duna masafat qasar ma lam yutakhad adatan. Selama nggak dijadikan kebiasaan nggak apa-apa. Sesekali misalnya ente takban ya, dari sub ke sini takban, ente mau jamak baina sholatain, ente bin Sirin yajuz malam yutakhad adatan ya, itu di Majmu' ada. Nah, lihat di kitab lain, kira-kira ada juga nggak nukil yang orang fitabagat Nawawi, jangan orang selahnya, karena orang selahnya otomatis kemungkinan besar nukil dari siapa? Nawawi juga. Ya, jadi Imam Nawawi ya. Ini maksud mutlak dengan ijtihad sadah habaib kita. Oke. Sadah habaib kita pun sama juga. Sama kayak gitu ya, seperti ijtihadnya para ijtihadnya Sayyidina Habib Abdullah bin Wahb bin Yahya misalnya, ijtihadnya salaf Hadramut, sadah yang ada di Hadramut itu mereka lahum ikhtiar, seperti Imam Abdurrahman Al-Atas lahu ikhtiar yajuzu ikhraju zakat rutab, padahal muktamad harus tamar ya. Beliau punya pendapat seperti itu. Cuman kadang-kadang para habaib kita itu mereka nggak mau menyebarluaskan pendapatnya, khaufan minal mafsadah. Kayak Habib Bakar bin Abdullah atau Sahibul Huraidah ya, gurunya Habib Ali Habsyi. Beliau itu lahu ikhtiarat, lahu agwal fil fiqih, tapi beliau nggak pernah ngomong. Dan beliau ketika ditanya fiqih, Habib gimana hukumnya ini? Beliau langsung menyuruh orang tersebut is'al fulan al-mufti indahu jawab. Kenapa? Karena beliau kadang punya pendapat sendiri yang nggak pantas untuk dikasih tahu ke orang. Lahu ijtihad, lahu ikhtiar, yang kalau disebarluaskan bayan syah mafsadah ya, nanti akan merusak muktamad yang ada di Hadramut ya, muktamad madhab yang ada di Hadramut, khususnya kayak di Tarim misalnya. Contoh kecil, al-gunut fil witr inda Syafi'i kapan sunnah? Nisfi Ramadan ya, malam ke-16 sampai malam ke-15 ya, sampai selesai. Tapi amalnya ahlu Tarim jami usanah, jami sana. Dulu kadang lihat jarang orang kunut itu dalam witir, nggak kelihatan. Mereka biasanya di rumah masing-masing ya. Tapi sekarang sudah banyak ya, hampir semuanya ya, termasuk kadang-kadang kalau anak witir juga kadang-kadang ada kunutnya juga kadang di masjid-masjid itu. Kadang lihat mereka kunut berarti nggak apa-apa, sudah kayak jadi amal umum ya. Sudah kalau memang sudah menjadi amal, dan itu kan madhabnya Abu Hanifah sebenarnya. Madhabnya Abu Hanifah mengatakan al-witru al-gunut yusan fil witr jami usana. Tapi kalau itu ente perhatikan di Indonesia atau di Malaysia, bestusawi muskilah. Apa ini kok kunut nih agama baru ini katanya.
Nggak semua yang ente tahu itu harus ente sebarluaskan ya. Nggak semua yang ente tahu harus ente ceritakan ke orang. Karena kadang-kadang orang layak bal uguluhum matakbal. Khotibun nas bi qadri ugulihim. Bal al-Imam Suyuti fi kitab Jazil Matahib, atau lupa nama kitabnya apa. Salah satu di kitab Imam Suyuti, yahrum 'alal mufti iradul iskalat al-gawiyah 'alal awam. Haram bagi seorang mufti membahas permasalahan-permasalahan gawiyah yang tidak bisa difahami oleh orang awam. Haram hukumnya. Ya, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena takutnya jadi murtad nanti. Khususnya dalam masail kalamiyah. Ya, masail kalamiyah di depan orang awam. Kalau di depan tulabul ilm nggak masalah, tapi depan orang awam. Ya, sayaftah babal jidal. Ketika yaftah babal jidal wal awam matakbal hadzal fikrah naudzubillah qad yartad. Ya, sehingga dia nggak muktani, akhirnya bisa murtad nanti ujung-ujungnya. Ya, jadi nggak semua laisa kullu magal yugal. Ya, nggak semua yang ucapan tuh harus ente sebarkan, ya nggak mesti ya. Jangan merasa supaya kita dibilang alim, tahu pendapatnya. Ya, mafsadatnya lebih besar ya. Ya, ittaqillah ya, ittaqullah fi hadza. Baik. Ada soal lagi? Tapi mana mau nanya, gantian yang nanya lah sekarang. Ya. Ini kalau misal sewaktu-waktu jam di rumah bisa? Jamnya misal, kan kita mulai jam berapa? 11:30 ya? 11:30. Misal sekali-sekali Ana minta tagir jadwal, bisa? Apa memang sulit? Mungkin antum sholatnya di Darul Mustafa semua ya? Sholat tarawihnya kemungkinan. Taib. Misal sewaktu-waktu mungkin dalam seminggu sekali atau apa, Anda minta tagir jadwal yang pasti bukan siang. Ya, misal kayak Darul Mustafa jam berapa? Sholat 8:15. 8:15 ya. Nah, sob. Kayak jam 6:45 misal, bisa? 7 sab'a ila rubu' takdim misalnya, takdim sebelum sholat misal ya. Iftar mah. Lah, ya nggak harus iftar, nggak mesti. Sesekali misalnya. Tapi Anda tetap saubgi hadal jadwal, tetap jadwal ala mahwa